Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita istirahat karena menghadapi bulan suci Ramadan dan kemudian Syawal kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah malam ini pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melakukan rutinitas menjaga iman, menambah pengetahuan dan mengistiqomahkan amalan sehingga kita semua menjadi ahlul khair insyaallah, amin ya rabbal. Nah, di permulaan pengajian ini hendaklah kita niat untuk mengikut ngaji, niat belajar di taklim selama setahun insya Allah. Baik, sebelum saya melanjutkan ta'lim, Ibu rahimakumullah, kita kasih zikir dulu sebentar. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdal salati wa taslim bil afwi wa lutfi wa salamati wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdal salati wa taslim bil afwi wa lutfi wa salamati wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah
musaddiqul lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna, sungguh telah kami menurunkan, ilaika, kepadamu, ayatin, Al-Quran, bayinatin, dengan jelas. Wa ma yakfuru, tidaklah ia mengingkari, biha, kepada ayat-ayat, ilal fasiqun, kecuali orang-orang fasik. Au kullama, dan mengapa, ahadu ahdan, ketika mereka mengangkat perjanjian, nabadza fariqum minhum, mereka mengingkari sebagiannya, bal aksaruhum, dan sebagian mereka la yu'minun, tidak percaya. Walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka, rasulun, seorang rasul, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan, lima ma'ahum, kitab yang ada pada mereka, nabadza fariqum min, ulang lagi, nabadza fariqun, maka sebagian mereka melemparkan, minal ladzina utul kitab, dari apa yang mereka miliki kitab, kitab Allahi, kitab Allah, wara'a zuhurihim, disimpan di belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Nah, jamaah rahimakumullah, ini penting kita bahas. Ya, Allah sudah menurunkan nih, Quran yang kita pegang nih, Bu. Saya sengaja, Bu, di majelis ini kenapa saya merujuk kepada Quran? Ya. Karena hampir saya lihat di majelis-majelis itu jarang yang pegang Quran. Di kita banyak majelis tuh, Bu. Luar biasa banyak majelis. Saya amati terus. Rata-rata majelisnya ya tidak menyalahkan saya, kajian keilmuannya tidak dikaji. Jadi majelis yang ramai itu majelis zikir, ada berkatnya, pulang dibawa pulang, itu ramai. Kalau majelis ilmu itu sepi.
Makanya saya mencoba masuk bagaimana caranya ibu-ibu ini seneng sama ngaji. Bukan hanya sekedar musik. Selama ini kan yang kita senengin musik. Kalau pengajian ada musiknya, ada makanannya, ramai. Ya, pasti datang. Oh, hebat. Ya kan pasti. Nah, itu miris, Bu. Umur kita terus bertambah loh. Jatah umur semakin berkurang. Ilmu orang nambah-nambah. Itu kan sedih mestinya itu. Tuh, makin hari makin tua. Coba lihat di kaca. Nah, tahun lalu dengan tahun sekarang kaca kita berubah, Bu. Gambarnya maksudnya, bayangan di kacanya berubah, pasti makin tua. Disadari atau tidak disadari, itulah kenyataan. Pertanyaannya, ilmu kita nambah nggak? Ya itu masalahnya. Quran Allah sudah turunkan. Quran kitab suci kita, umat Islam. Pertanyaannya, sudahkah membaca Quran? Udah Ustadz, baca doang, baru baca doang. Ada pahalanya? Tenang, pahala mah ada, gak usah khawatir. Ya, pahala mah ada. Tapi kan kita harus paham apa yang disampaikan oleh Quran kepada kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Lah kalau di Arab emang mereka bahasanya Arab. Makmum sholat saja, imam baca sholat ayat Quran sampai panjang-panjang. Oh, mereka paham kok. Pulang sholat dapat pengetahuan. Kenapa? Bacaan yang mereka baca paham. Lah kalau kita, lah panjang banget ya apa meren? Nah ini bedanya. Iya kadang, aduh lama banget sih, orang paham. Kalau orang Arab semakin panjang bacaan mereka seneng. Karena berdirinya khusyuk mendengar ayat Quran yang dibaca dan mereka paham apa yang dibaca. Lah kalau kita mah benar-benar menang doang. Makanya kualitas beragama kita kadang naik, kadang turun. Tuh. Ini saya merasa penting kalau gitu Al-Quran harus diajarkan walaupun hanya 2 ayat atau 1 ayat dalam sekali pertemuan. Biarin. Abang be rutin tiap hari kagak bisa mah. Bener nggak? Ilok sampai hari ini Fatihah terjemahnya belum bisa. Udah berapa tahun kita ngaji, Fatihah belum bisa terjemahnya. Ya, coba kita perhatikan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh Al-Quran telah diturunkan kepadamu sebagai penjelas. Al-Quran sudah diturunkan kepada kita sebagai penjelas. Lah kalau kitanya nggak belajar Quran, dapat dari mana penjelasannya? Tuh, waktu kita harus belajar Quran. Saya sengaja di depan di sini saya kembalikan kepada Quran. Jadi nanti ibu-ibu ketika ditanya beragama, bukan kata ustad jawabannya, dari Al-Quran yang saya baca. Wah gitu kan, ayat ini, surat ini ya, kita harus begini. Jadi enak, bukan kata ustad. Sebab ustad mah alhamdulillah bisa hadir, terkadang tidak bisa hadir. Kan sama Bu, ilmu-ilmu bisa saya sampaikan gitu. Kayak zikir-zikir, doa-doa saya bacakan, silakan ibu pelajari, ibu zikirkan, ibu dawamkan. Maksudnya apa? Jangan ketergantungan sama ustadz. Ini model Ustadz Ilyas tuh kayak gitu. Jangan ketergantungan pada ustadz. Tebang bocah ora bisa tidur malam-malam nangis, be ora jelas. Air mata nggak keluar tapi nangis. Kan kita meribut nyari ustadz. Ya kan? Iya kalau ustadznya ada di rumah, kalau enggak, lah bocah nangis be meureun. Nah, cari orang pintar, berarti kita orang bloon. Lah ngapain ngaji baik jadi bloon bae mah? Ya, kalau kita percaya sama orang pintar berarti kita bloon. Kalau kita percaya sama paranormal berarti kita tidak normal. Nah, loh. Saya mau nyari orang pintar jujur. Mendingan belajar sendiri. Saya mau percaya sama paranormal orang. Menurut saya orang normal. Rugi. Makanya di majelis saya kupas tuntas. Ilmunya saya ajarkan. Kalau bocah nangis bacainnya ini di sini posisinya. Jika ketika ibu menemukan hal kayak gitu, baca sendiri. Iya kan? Coba mendingan nyari ustadznya apa mending baca sendiri?
Kalau nyari ustaz perlu bayar. Minimal ngamplopin itu. Coba kalau baca sendiri. Bocah sembuh, aman. Nah, saya begitu aja ustaz ini mah beda. Bang, nggak mempan, Bang. Kalau nggak mempan cari yang tajam. Sebetulnya ibu bicara mempan tidak mempan adanya di sini. Nah, adanya di yakin. Maka setiap kali taklim kita harus belajar ilmu yakin, walaupun hanya 2 kata. Zikir, kalau ibu tidak yakin, habis. Tapi kalau yakin, aman. Makanya di Al-Quran ini coba lihat. Al-Quran telah diturunkan kepada kita oleh Allah. Tapi masih saja ada orang yang tidak percaya. Siapa mereka? Wa may yakfuru biha ilal fasikun. Orang yang tidak percaya adalah orang yang fasik. Kenapa mereka sebut fasik? Apa cirinya orang fasik? Nih, cirinya orang fasik nih. Giliran ada untungnya dia iman. Giliran kira-kira orang ada untungnya dia tidak iman. Itu contohnya. Ada lagi contoh lain, ada. Giliran beragama ini ada hasilnya, dia ngaku beragama. Giliran tidak ada hasilnya, gua bukan dari golongan dia, fasik. Ada contoh yang lain Ustaz? Ada. Supaya gampang dipahami ini mah. Ya. Giliran pembagian zakat fitrah, ngakunya saya jamaah masjid. Saya juga jamaah. Giliran suruh kerja bakti, oh saya bukan jamaah, fasik tuh. Ada gitu bukan ada? Nah, ada. Ini bukan nyinggung, bukan. Ngejelasin apa sih fasik supaya gampang. Ya. Giliran pembagian daging kurban, saya jamaah. Gua tol bener. Kagak sholat udah datang, panitia nih panitia. Wah, paling dulu datang panitia. Ya. Giliran suruh sholat, kabur kemana meren? Tuh orang fasik. Saya jelasin. Dia sholat pulang. Dia makan-makan datang lagi. Dia kerja bakti pulang. Aduh ya Allah. Itu fasik. Itu fasik saya katakan. Sampai kapanpun orang fasik sama ustad itu orang resep. Sampai kapanpun. Ya, yang dicari kelemahan ustadz aja buat diomongin kemana-mana, bukan ditutupi. Itu orang fasik. Ya, kan ustadz juga manusia, kesalahan selalu ada. Kalau orang fasik sengaja tuh kesalahannya dicari-cari tuh, wah, supaya diperlebar. Tuh, kalau yang orang beriman enggak. Ada yang ngajak ngomong, saya kurang tahu tuh, padahal tahu banget. Saya kurang tahu tuh. Berarti tahu banget emang kayak gitu lagunya. Wah, saya kurang hafal tuh lebah itu. Emang ibu nggak pernah tahu? Ibu kan santrinya. Wah, saya nggak pernah lihat. Selama ini baik-baik aja. Berarti emang depan kita belagunya. Nah, itu namanya orang beriman. Sebab ustadz juga tidak luput salah dan dosa. Ketika dosa ditutupi, ketika salah dimaafkan kan itu. Tuh, mestinya itu orang beriman. Lah kalau orang fasik mah enggak, cari terus, masukin medsos, dikembangbiakan, luar biasa. Sampai masuk infotainment. Wah, resep. Ya Allah. Kalau saya lihat berita Bu, rata-rata isinya orang fasik semua, Bu. Apalagi kalau melihat infotainment, fasik semua. Ya, para artis-artis itu kadang-kadang beritanya yang buruk-buruk diceritain semua. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Kita jangan ikutan kayak gitu ya. Kita berzikir sajalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakfuru biha ilal fasikun. Tidaklah orang itu mengingkari ayat Allah, Quran Allah, kecuali orang-orang fasik. Terus au kullama ahadu 'alan nabadahu fariqum minhum bal aktsarum la yu'minun. Ketika mereka melakukan perjanjian dengan Allah, kami setia, kami siap bersahadat, kami siap beriman.
Pernyataannya gitu. Kenyataannya di belakang mereka mengingkari. Itu fasik namanya. Ya. Ketika ngumpul kayak gini nih, maafin saya, pencuri minta maaf. Saya tidak akan lagi-lagi. Ya kita saudara ya, maafan. Sampai keluar air mata tuh maafan, peluk-pelukan. Keluar beti majelis. Sebetulnya itu sepisan kapan? Bener. Tuh. Hari tadi cerik naon? Air mata masih mending dah. Ya Allah, itu orang fasik. Ya kalau pengen tahu. Ya. Waktu acara, habis flash nih, gara-gara di grup berita baca apa bae, buat apa? Cekcok lah. Pacakar ucing misalkan, pacakar ucing, pangyong-yong anjing misalkan. Pangyong-yong anjing, pangyong-yong ucing. Salah ngomong. Wah, ini didamaikan. Didamaikan, dipertemukan, didiskusikan. Saling maaf-maafan, saling menangis, keluar dari majelis masih dongkol. Itu berarti orang fasik. Kenapa? Karena kata Allah di sini bicaranya apa? Nabadha fariqum minhum. Mereka ingkari perjanjian itu. Dulu datang kepada Rasulullah, berjanji pada Rasulullah. Setelah keluar dari Rasulullah, mereka kembali kepada kaumnya. Fasik. Bahkan seolah-olah mereka nggak tahu. Tuh, ketika perang Uhud itu tidak sedikit pasukan yang balik itu tidak ikut perang. Ya itu orang-orang fasik. Nauzubillah min. Nah, perjanjian, gencetan senjata. Sampai orang gajah sekarang tidak percaya dengan istilah gencetan senjata. Israel dengan Palestina gencetan senjata. Orang Palestina mah ya gencetan senjata. Israel terus membantai. Gencetan senjata di mana? Orang fasik itu Israel itu. Udah ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Ya kesepakatan di mana? Di PBB gencetan senjata. Orang Palestina mah Muslim, taat, tidak melakukan tembakan. Begitu semuanya diem, dia datang nyerang. Gimana coba itu? Bangsa perusak mereka itu. Ditegaskan oleh Allah. Nabadha fariqum minhum bal aksarhum la yu'minun. Seolah-olah mereka nggak tahu. Ya, mereka nggak beriman. Tuh, emang bangsa serakah tuh kayak gitu. Bangsa perusak tuh. Jamaah rahimakumullah, itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Kita hari ini nonton dan kita banyak berzikir pada Allah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan keturunan kami, ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa berdoa padamu, ya Allah. Mau perang nggak bisa perang, mau ngasih harta nggak punya harta, ya. Mau ngomong kok nggak bisa ngomong, ya doa beda. Ya, mau ikut perang kapan nggak perang, pegang bedil aja nggak pernah, apalagi perang. Ya, mau ngasih harta, mau ngasih harta, buat makan yang masih utang. Ada yang masih punya utang kaplingan belum lunas, utang motor belum lunas, utang mobil belum lunas, ya, utang seragam belum lunas, lu utang mulu kan? Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, sugan we. Aduh ya Allah. Ya. Alhamdulillah hari lunas mah. Bisi. Lain lagi. Ngingetkeun. Lain lagi ngingetkeun. Ya Allah, mau ngebantu mereka tapi kita tidak mampu, hanya bisa dengan doa. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang fasik. Tuh. Kenapa bicaranya fasik loh? Kenapa bicaranya fasik? Ada bahasa yang lain, ada yang disebut dengan zolim. Kalau zolim itu udah gelap mata. Tidak bisa melihat mana salah, mana benar, yang penting puas, zolim. Kalau fasik, dia tahu aturan, tapi dia langgar. Dia tahu sudah ada perjanjian, gencetan senjata, tapi kenyataannya begitu lawannya diem, dia malah nyerang. Fasik namanya. Makanya diabadikan dalam Al-Quran tuh. Tuh, itu zaman sudah kayak gitu bu lagunya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab.
Ketika datang kepada mereka Rasul utusan Allah, yang itu Rasul tersebut membenarkan kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu semua dibenarkan, itu semua kitab Allah. Kita wajib percaya kepada Injil, Taurat, Zabur. Karena kita Islam, maka kita mengikuti Al-Quran. Kita mau Quran, Islam. Ya. Orang mereka maka gak percaya, Bu. Mereka mau licik. Kenapa saya katakan licik? Kita mau orang iman, orang Islam nih. Percaya kitab Injil, percaya kitab Zabur, percaya kitab Taurat. Dalam bahasa kita apa nih? Percaya perjanjian lama, percaya perjanjian baru. Perjanjian lama itu kitab Taurat, perjanjian baru itu kitab Injil. Saya tegaskan, saya utupin sekarang. Kita wajib percaya kepada mereka, kitab-kitab itu semua diturunkan oleh Allah. Karena kita Muslim, yang kita ikuti adalah Al-Quran. Gitu. Kalau mereka mah nggak percaya pada Quran, jangankan ikutin Quran, percaya saja sama Quran enggak. Maka orang tersebut diklaim oleh Allah atau dihukum oleh Allah sebagai orang fasik. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Bahkan kitab Allah, kitab-kitab tersebut disimpan di belakang mereka. Artinya mereka nggak pakai. Injil nggak dipakai, Zabur nggak dipakai, Taurat nggak dipakai, apalagi Quran. Ngaku-ngaku doang itu kitab mereka, tapi mereka nggak pelajari. Nah, kita jangan kayak gitu, maksud saya. Kita ngaku Muslim, kitab suci Al-Quran, jangan sampai Al-Quran enggak kita baca, apalagi enggak kita pelajari. Nah, maksud saya pengen ibu-ibu di sini, di Cibitung, dimanapun berada, yuk kita belajar Quran. Kita pahami Quran dikit-dikit. Di samping kita belajar ilmu-ilmu yang lain, supaya ntar nyambung. Oh, Qurannya begini, dari ilmu ini. Coba ibu, kalau di sini ada ibu dokter, ntar suatu saat kita akan ketemu ayat-ayat tentang kedokteran. Oh, ternyata di sini sumbernya. Kalau ibu ada yang di sini ahli astronomi, siapa tahu ada yang kuliah astronomi. Ntar ketemu ayatnya, oh astronomi ayatnya di sini. Apa tanda astronomi? Yang saya tahu soto, Ustaz. Ada Indomie, Ustaz. Sama Sarimi. Ini astronomi apalagi nih, Ustaz? Aduh ya Allah. Mentang-mentang mie ada Indomie, ada sotomi, ada Sarimi. Itu yang biasa, Ustaz. Ini kok astronomi? Astro sama Indomie kali satuin ya? Bukan. Ilmu astronomi itu, Ibu, ilmu tentang perhitungan pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan bumi. Nih sekarang kita lagi musim apa, Bu? Panas. Di Arab sudah 50 derajat. Kebayang jamaah haji tahun ini. Luar biasa. 50 derajat. Kemarin saya waktu awal Ramadan umroh, alhamdulillah 22 derajat. Itu mah sama dengan AC di kita dinginnya. Setiap pagi hujan sampai sore, ayo be, kayak kita gerimis. Mantap saya bilang nih di Mekah. Nah, gerimis turun hujan rintik-rintik teh ya. Iya. Ya luar biasa, bukan enak tidur lagi, asal masuk hotel ya kawan-kawannya tidur. Ya Allah, sampai sholat zuhur nggak sempat ke Mekah saya. Tidur di hotel, masya Allah, indah. Jabanin puasa, aduh. Udara tidur mulu. Ya. Pengalaman luar biasa itu jamaah rahimakumullah. Saya doain biar pada umroh semua, amin. Ya Rabbal. Tuh jamaah rahimakum, itu ilmu astronomi. Jadi dia hitung tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi ini. Seperti gempa bumi sudah bisa dihitung, Bu. Tanggal sekian bulan sekian akan terjadi gempa bumi. Tanggal sekian akan terjadi angin, itu sudah dihitung semua. Itu orang-orang astronomi, ada ilmunya. Ada ilmunya. Itu mereka Allah kasih ilmu. Siapa orang yang pertama kali dapat ilmu wahyu astronomi? Ada yang ingat nggak? Nabi apa yang pertama kali dapat wahyu ilmu astronomi? Nabi Idris. Nabi apa? Idris. Kenal Nabi Idris?
Kenal Ustaz namanya. Nah, Nabi Idris itu wahyunya Bu, mukjizatnya itu ilmu astronomi. Jadi pertama, jadi dua yang dikuasai Nabi Idris itu. Pertama ilmu astronomi, kedua ilmu cara memintal kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Jadi kalau yang di sini ada tukang jahit, berarti dia pakai ilmunya Nabi Idris. Sebab sebelum zaman Nabi Idris tidak ada baju yang dijahit. Belum ada pakaian yang pakai kain. Di zaman Nabi, sebelum Nabi Idris ke sono, kan Nabi Adam itu pakai baju itu pakai daun-daunan, libetin ya, daun satu-satuin, kulit-kulit apa? Kulit-kulit binatang, apalagi ya kulit-kulit pohon disatu-satuin jadi baju. Ya kayak kita lihat orang printip tuh, nah di film-film orang printip ada, ya bajunya kayak gitu Bu. Nah begitu zaman Nabi Idris kasih wahyu oleh Allah dua. Satu ilmu astronomi, dia bisa menghitung bintang sebagainya, sehingga dia bisa melakukan penanaman. Jadi nanam padi mah jangan di musim panas, kering, nah gitu maksudnya. Diatur tuh sehingga manusia sejahtera. Ya itu zamannya. Nah terus cara pakai baju, nah zaman Nabi mulai pada pakai baju tuh, wah desain baju macam-macam bagus, cantik-cantik, bagus kan? Alhamdulillah. Sampai sekarang ibu-ibu bajunya cantik-cantik, alhamdulillah. Udah ada baju, udah ada gamis, banyak kain-kain konveksi di mana-mana. Cuma kadang-kadang saya masih aneh, masih ada orang primitif di kita. Hah? Baju banyak, konveksi banyak, tapi pakai baju pendek-pendek coba. Ya Allah, pakai celana tebang seencrit, pakai kaos sampai sempit. Ini orang miskin apa primitif ya? Primitif saya katakan. Kenapa? Dia sama seperti zaman orang-orang hutan itu yang hidup di tengah kota. Tuh era geus zaman modern koski ya masih pakai baju koski itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan model, itu bukan model. Emang susah kali nggak punya baju. Mau dikasih baju takut ditolak. Udah biasa, sama Ustaz kayak begini katanya udah biasa. Bukan udah biasa, kita udah modern. Jamaah rahimakumullah. Jangan ya. Ya, itu ya. Jadi ilmu astronomi itu kayak gitu, Bu. Nah, misalkan ibu orang astronomi, ntar di Al-Qur'an ketemu, oh ini loh dasar ilmu astronomi. Tapi mereka, Bu, orang-orang fasik tidak mau nerima. Nauzubillah min. Nah, makanya kita sekarang udah ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Dalam perjanjian kitab manapun tidak ada yang namanya bantai-membantai, itu tidak boleh. Di Injil, di Taurat, di Zabur tidak ada yang namanya bantai-membantai. Kenyataannya mereka tuh. Ajaran agama manapun mengajarkan perdamaian. Kenyataannya mereka yang lebih serem kan mengatasnamakan agama untuk pembantaian. Tidak ada ajarannya. Karena agama itu diturunkan oleh Allah agar perdamaian dunia, agar manusia itu damai. Nah, karena suasananya udah kayak gini, apa Ustaz solusi buat kita? Yuk kita zikir saja sudah. Zikir, sholawat, biar iman kita kuat, tenang, rezeki berkah, usaha lancar. Itu anak-anak soleh dan solehat pada sehat semua. Sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat kantongnya. Apa? Mati masuk surga. Alhamdulillah. Kalau surga mah sesuatu yang pasti, Bu. Surga mah sesuatu yang pasti, asalkan kita beriman dan beramal soleh. Pasti itu, Pak. Ya. Beriman, beramal soleh. Iman doang tidak cukup. Amal soleh doang belum sempurna. Itu dua yang harus. Iman amal soleh itu seperti mata uang. Iman amal soleh. Ibu punya duit sebelah, laku nggak? Sebelah ini pegambar sebelah sini kosong. Lah nggak laku. Ya.
Seperti mata uang, iman, amal soleh. Amal soleh doang nggak ada iman, percuma. Ada yang mengustad orang amal soleh doang nggak iman? Ada. Contoh, besok lebaran haji. Ada orang Cina, agamanya bukan Islam, datang Bu Haji Tin. Bu Haji, saya mau korban nih 1 ekor sapi. Diterima nggak korbannya? Terima aja. Lah kagak. Terima sama kita. Sama kita mau terima, makasih. Sama kita terima lah. Sama Allah nggak diterima. Kenapa? Karena belum iman. Belum iman, Bu. Kita mau panitia, terima kasih Ci. Terima kasih kok. Terima, bawa. Tanya sama Ustadz ini gimana akan motongnya? Gampang. Ustadz itu banyak solusi. Apa? Tanya 7 orang, siapa yang belum pernah korban? Absen, udah hitung nama dia semua. Kelar, yang penting korban sudah diterima oleh Allah. Ama si singkok karena belum iman dan diterima di hadapan Allah. Itu baru amal soleh, tapi belum iman. Nah, ada orang iman doang gede, amal solehnya kakak. Sholat rajin, umroh tiap tahun, haji tiap tahun, cuma karena nggak boleh. 10 tahun baru boleh daftar lagi. Ibu bilang haji nih, pulang tuh daftar 10 tahun yang akan datang, baru boleh daftar. Kalau haji, kalau umroh mah tiap bulan lagi bayar, punya duit. Haji tiap bulan, umroh tiap bulan. Ya, ngaji ke masjid rajin, sholawatan rajin, pelit banget tuan. Top pelit, mere gehese, cap jahe, bundut kasire, mere gehese, bundut kasire. Aduh, ya Allah. Nah itu kan banyak kayak gitu, Bu. Itu belum amal soleh. Amal tetangga jahat. Ya, tebang mobilnya ke senggol di itu, ngambung yang setan kemasukan jin itu. Setan kemasukan jin, bayang. Udah kayak apa tahu. Ya Allah. Salat mah salat. Nah, itu baru iman. Belum amal soleh. Belum amal soleh. Makanya iman dengan amal soleh itu harus jalan. Ibadah ya rajin, puasanya rajin, tapi dengan masyarakat juga baik. Tuh, itu yang ahli surga tuh kayak gitu. Nah, kira-kira kita termasuk sudah bisa kayak gitu belum ya? Ya kita belajar dikit-dikit lah. Orang-orang mas sodakohnya ratusan juta, ya kita mah ratusan perak atau nggak apa-apa. Gitu kan? Ya karena udah gak ada ratus ya perak, karena udah 2.000. Ya orang-orang mah 2 juta, kita mah 2.000 atau nggak apa-apa, belajar. Ya orang-orang besok jadi panitia jadi pada korban, ya kita menjadi panitia korban atau. Ya orang-orang pada korban. Kita mau ustadz baru-baru korban katanya buat beras boleh pinjem, ya kita menjadi panitia korban, gitu saja. Kan daging mau dapat panitia gitu. Ya makan bersama-sama. Artinya jangan ringan, jangan malas badan, harus ringan tangan, maksud gitu. Jangan mentang-mentang udah mau ora punya, gabung gue ora. Tuh, kesian. Jangan kayak gitu, kita mah ya jamaah pengajian kalau bisa mah harus amal soleh. Ya. Syukur-syukur kita juga ikut nimbrung capek jadi panitia korban, juga kita berkorban. Berarti 2 sisi kita laksanakan, insya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin saja ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung. Masih ada waktu 10 menit.